bahas apa ya? Kita mau membahas tentang kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi liberal. Tapi kita kenalan dulu kali ya. Aku Bani Saulia. Aku Alisa Putri. Aku Niputus dari Maharani. Aku Gede Putara Dharma Saputra. Aku Andika Agung Saputra. Dan kita dari 12 IPS 1. Ini semua videonya. Oke, jadi kita di sini kira-kira mau bahas apa sih? Nah, kita di sini itu bakalan membahas tentang kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi liberal. Oke, kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi liberal. Nah, kira-kira teman-teman semua tahu nggak sih politik pada masa awal kemerdekaan itu kayak gimana sistemnya? Kebetulan aku tahu nih. Jadi pada saat Indonesia baru aja merdeka, pemerintah Indonesia masih belum mengatur sistem pemerintahnya secara sempurna dan secara politik. Keadaan Indonesia di awal kemerdekaan itu masih belum mempan, terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Maka dari itu, pemerintah akhirnya menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini sifatnya terpusat pada Soekarno-Hatta sebagai kepala negara dan pemerintahan. Pada saat itu, rakyat Indonesia masih mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Pertimbangan Agung, Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dan guna menghindari absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan 3 maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang memuat pembentukan partai politik di Indonesia. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada Maklumat Pemerintah di tanggal 14 November 1945 yang berisi perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke demokrasi parlementer atau biasa yang disebut dengan demokrasi liberal. Yang dimana dalam demokrasi parlementer ini kedaulatan itu sepenuhnya ada di tangan rakyat. Nah, pada awal kemerdekaan ini juga sebenarnya Indonesia masih dibayang-bayangi oleh Belanda. Karena setelah perjanjian konferensi meja bundar atau yang biasa kita kenal dengan KMB pada 27 Desember 1949, Indonesia resmi berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS agar Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari dunia internasional atau pengakuan secara de facto. Tapi sayangnya pembentukan RIS ini tidak berlangsung lama, bahkan tidak sampai 1 tahun karena banyak gejolak-gejolak yang terjadi dengan menuntut dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oke, jadi itu sedikit penjelasan tentang kehidupan politik di awal kemerdekaan ya? Iya, benar. Kebetulan banget nih untuk di masa demokrasi liberal aku tahu nih tentang sistemnya itu gimana. Nah, jadi aku mau nambahin tentang kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Jadi benar tadi apa yang disampaikan sama Alia, yaitu berubahnya sistem pemerintahan di awal kemerdekaan yang awalnya dari presidensial menjadi demokrasi parlementer atau biasanya disebut dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini berlangsung di Indonesia dari tahun 1950 sampai dengan 1959 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada sewaktu demokrasi liberal berlangsung, munculnya sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintahan kedua yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945. Yang hal ini pun menyebabkan banyaknya kemunculan partai-partai politik di Indonesia hingga lebih dari 28 partai. Namun partai-partai pada saat itu, pada saat demokrasi liberal itu lebih cenderung untuk mementingkan kepentingannya pribadi atau kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya lah, daripada kepentingan bangsa yang menyebabkan seringnya kabinet berganti. Oh, jadi secara garis besar penyebab sering berganti kabinet di Indonesia pada masa itu karena saling berebut kepentingan dan kekuasaan ya, guys. Nah, iya betul banget. Nah, jadi secara garis besar karena hal itu juga sistem politik pada masa demokrasi liberal yang berjalan selama kurang lebih 9 tahun tuh tadi dari 1950 sampai dengan 59 telah berganti kabinet
sebanyak 7 kali, yang dimana salah satu penyebabnya sering terjadi pergantian kabinet dikarenakan adanya kepentingan yang saling berebut kekuasaan antar partai satu sama lain. Oh iya, tugasnya presiden sendiri pada masa demokrasi liberal itu apa sih? Oke, tugasnya itu pada masa demokrasi liberal, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Roda pemerintahan juga hanya dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Gitu. Oh, tadi kan disebutkan bahwa Indonesia itu mengalami perubahan kabinet sebanyak 7 kali pada masa demokrasi liberal. Nah, kabinet pertama di Indonesia itu kabinet apa ya? Dan kenapa kabinet itu bisa digantungkan? Nah, buat kabinet pertama itu adalah kabinet Tatsir. Kabinet Tatsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet ini juga tentunya memiliki keberhasilan beserta kekurangannya sendiri. Keberhasilan kabinet Tatsir yang menonjol diantaranya adalah di bidang ekonomi, yang di situ ada Sumitro Plan. Sumitro Plan berhasil mengubah sistem perekonomian yang pada awalnya adalah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk PBB dan terjadi perundingan antara Belanda dan Indonesia mengenai masalah Irian Barat, dan untuk pertama kalinya dan juga Indonesia berhasil masuk PBB. Sedangkan kekurangan pada kabinet Tatsir adalah timbul berbagai masalah keamanan dalam negeri, pergolakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti pemberontakan DITII, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan AMPRA, dan pemberontakan NMS, dan juga mosi tidak percaya dari PNI dan kegagalan dalam menyelesaikan Irian Barat. Dan juga penyebab jatuhnya kabinet Tatsir ini adalah kegagalan dalam kabinet tersebut dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak percaya TNI terkait dengan pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Dan program kerja atau kebijakan pada masa kabinet Tatsir adalah yang pertama itu mengingatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Dan yang kedua, mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat. Dan yang ketiga, melaksanakan keberagaman dan kesamarataan hak buruh dan majikan gitu. Nah, setelah itu kan kalau tidak salah ada kabinet Sukitman ya. Kalau kabinet Sukitman itu kayak gimana? Nah iya benar, jadi Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini diumumkan pada 26 April 1951 dan bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 23 Februari 1952. Kabinet ini juga tentunya memiliki keberhasilan dan kekurangannya juga. Keberhasilan kabinet ini ada dalam memperhatikan usaha rakyat dan memajukan perusahaan kecil, memperhatikan kaum buruh, dan menggagas standarisasi upah minimum, memperluas akses pendidikan, dan mendirikan berbagai macam sekolah tunjangan hari raya atau THR. Kekurangan sendiri itu karena adanya pemberian bantuan ekonomi dan militer dan pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA yang dipandang telah melanggar politik luar negeri negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat, dan masalah Irian Barat yang belum juga teratasi. Dan penyebab jatuhnya kabinet Sukiman ini yang pertama adalah karena ketidakharmonisan hubungan antar pemerintah dan pihak militer. Buruknya hubungan antar pemerintah dengan militer dimulai karena tidak masuknya Sultan Hamengkubuwono IX dalam kabinet untuk pertama kali sejak 1946. Yang kedua, karena krisis kebijakan luar negeri, tak lain adalah keputusan kerjasama Indonesia dengan Amerika melalui Mutual Security Act atau MSA gitu. Dan program kerja atau kebijakan pada masa Sukiman itu adalah memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik
Indonesia dalam sesingkat-singkatnya. Nah, jadi itu penjelasannya tentang Kabinet Aceh dan Kabinet Sukiman. Gitu, secara singkat. Kalau dari kalian ada yang tahu nggak sih kabinet setelah Natsir dan Sukiman gitu? Nah, kebetulan aku tahu nih. Jadi selanjutnya itu ada Kabinet Wilopo dan Kabinet Ali Sastronidjoyo I. Kabinet Wilopo sendiri merupakan kabinet ketiga dari demokrasi liberal setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini menjabat pada periode 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Nah, apa saja sih program kerja di dalam negerinya sendiri meliputi yang pertama menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR dan DPRD. Yang kedua meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga meningkatkan pendidikan rakyat. Dan yang keempat pemulihan stabilitas keamanan rakyat. Dan program kerja di luar negeri Kabinet Wilopo meliputi seperti penyelesaian masalah hubungan Indonesia dan Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kabinet Wilopo hanya berlangsung selama 1 tahun selama masa pemerintahannya. Nah, kabinet selanjutnya itu ada Kabinet Ali Sastronidjoyo I. Kabinet Ali Sastronidjoyo I merupakan kabinet keempat yang menjabat pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastronidjoyo yang menjabat selama 2 tahun, yaitu dari 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1956. Nah, apa saja sih program kerja Kabinet Ali Sastronidjoyo I adalah: 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran. 2. Menyelenggarakan pemilihan umum dan membebaskan Irian Barat secepatnya, melaksanakan politik bebas aktif, meninjau kembali persetujuan konferensi Hindia Bunda, dan menyelesaikan pertikaian politik. Adapun prestasi yang diusung kabinet ini adalah merampungkan persiapan pemilu di tahun 1955. Yang kedua, membangun hubungan dengan Cina melalui sistem ekonomi Alibaba. 3. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Tapi sayangnya kabinet Sastronidjoyo I harus berakhir sebelum berhasil menyelenggarakan pemilihan umum karena dipicu dengan beberapa hal, diantaranya: 1. Adanya konflik di antara partai pendukung yaitu PNI dan NU yang menyebabkan NU menarik dukungan dan menterinya dalam kabinet Ali Sastronidjoyo I. Yang kedua, adanya aksi separatisme DI/TII di Jawa Barat. Yang ketiga, konflik internal pada antara kabinet dan TNI AD. Yang keempat, banyaknya kasus korupsi dan inflasi yang memburuk di ekonomi. Dan akhirnya pada 24 Juli 1955 Kabinet Sastronidjoyo mengembalikan mandatnya pada Presiden Soekarno. Nah, setelah kabinet yang disebutkan oleh dia tadi, masih ada 3 kabinet. Pada Kabinet Burhanuddin Harad dikenal sebagai Kabinet Nasional karena susunan kabinet terdiri dari 13 partai yang didominasi oleh Partai Masyumi. Kabinet ini berlangsung selama 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Burhanuddin Harad ini juga merupakan kabinet yang berhasil menyelenggarakan pemilu, tepatnya pada tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk memilih parlemen dan tahap kedua untuk memilih anggota konstituante, yang mana pada pemilu pertama
39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang telah disediakan PPI, dan pemilu 1955 dianggap berhasil menjadi pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Program kerja Burhanuddin Harad sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada 29 September tahun 1955. 2. Menyelenggarakan masalah Irian Barat. 3. Menanggulangi pemberontakan DI-TTI yang dipimpin oleh Kartosuwirjo. 4. Melaksanakan program pembangunan ekonomi dan sosial. Tetapi selama masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harad terdapat masalah yang dapat mengakibatkan kejatuhan kabinet ini, yaitu 1. Persisian antar partai. Partai koalisasi terutama Masyumi dan PKI yang memiliki perbedaan ideologi, politik luar negeri dan hubungan dengan presiden. 2. Tuntunan dari daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. 3. Usulan Soekarno untuk membentuk Dewan Nasional. 4. Adanya gerakan mahasiswa untuk menuntut revolusi politik dan pemberontakan korupsi. Dan akibat dari permasalahan ini, pada tanggal 3 Maret 1996 Kabinet Burhanuddin Harad mengundurkan diri dan digantikan oleh Ali Sastroamidjojo II sebagai formatur baru. Lanjut ke kabinet selanjutnya, yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang menjabat kembali didasarkan pada hasil pemilu tahun 1955 yang menempatkan Partai Nasional Indonesia atau disebut dengan PNI dengan suara terbanyak yang disusun oleh Nahdlatul Ulama atau NU, Masyumi dan PKI. Ali Sastroamidjojo selaku Ketua PNI kemudian ditunjuk sebagai formatur dan menjabat sebagai Perdana Menteri. Nama lain dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah Ali Rom Idham yang diambil dari Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri, sedangkan Rom dan Ilham sebagai Wakil Perdana Menteri pada kabinet ini. Berbeda dari jabatan sebelumnya, pada jabatan Kabinet Ali Sastroamidjojo II hanya berlangsung 1 tahun saja, yakni dari 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet ini didukung oleh PNI, Masyumi dan NU. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II sebagai berikut. 1. Pembatalan seluruh perjanjian KMB secara sepihak. 2. Memperjuangkan masalah Irian Barat. 3. Memuliakan kondisi negara dari berbagai aspek. 4. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Dan kejatuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo II disebabkan oleh pecahnya koalisi antara PNI dan Masyumi, sehingga Masyumi menarik semua materinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kegagalan ini membuat Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengalihkan mandatnya ke Presiden pada tahun 9 April 1957 dan digantikan oleh Kabinet de Juanda. Yang terakhir atau kabinet ketujuh adalah Kabinet de Juanda. Kabinet de Juanda dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya yang memulai masa kerjanya pada September 1957 dan berakhir pada Juli tahun 1959. Kabinet Juanda tercatat sebagai kabinet yang paling lama menjabat, yaitu 14 bulan. Sering berganti-ganti kabinet membuat demokrasi liberal tidak berlangsung lama, yaitu dari tahun 1950 hingga 1959. Dengan kata lain, Kabinet Juanda menjadi kabinet terakhir di masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda dikenal dengan Kabinet Japken, yaitu kabinet yang diisi oleh para ahli atau kalangan non partai. Selama masa demokrasi liberal ada
tiga kabinet yang dikenal dengan kabinet Jaken, yaitu kabinet Nasir, kabinet Kuala dan kabinet Juanda. Juanda dikenal sebagai seorang moderator yang sangat ideal apabila ditetapkan sebagai Perdana Menteri, dan Juanda tidak berasal dari partai sehingga tidak ambil bagian dari kepentingan partai manapun. Meskipun Juanda sangat menghormati Soekarno dan militer, namun Juanda tidak begitu saja tunduk pada keduanya dan menjalankan pemerintahannya. Juanda dibantu tiga wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari PNI, Idham Chalid dari NU, dan Jelaimina dari Parkindo. Perjalanannya kabinet Juanda tidak mudah karena berada di tengah pergolakan Irian Barat hingga masalah ekonomi yang sangat buruk. Adapun program kerja yang dilaksanakan kabinet Juanda adalah: 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Menomilisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan Konvensi Meja Buntar atau KNB. 4. Memperjuangkan kembali Irian Jaya, mempercepat proses pembangunan. Dari salah satu keberhasilan yang diraih kabinet Juanda adalah sepakati oleh deklarasi Juanda. Deklarasi ini berisi tentang aturan batas perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai mengancam keamanan dalam negeri. Sebelum disepakati deklarasi Juanda, batas teritorial Indonesia yang semula 3 mil menyebutkan adanya laut bebas yang memisahkan antar pulau. Dengan adanya deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan perairan di Indonesia di sekitar di antara dan yang menghubungkan antar pulau adalah wilayah NKRI. Dengan demikian wilayah laut dan daratan NKRI menjadi satu kesatuan. Tetapi sayangnya pada masa pemerintahan kabinet Karya terjadi pergolakan besar yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Peristiwa ini memicu keadaan politik demokrasi liberal makin panas sehingga Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli tahun 1959. Dengan dikeluarkan dekret tersebut berakhirlah masa jabatan kabinet Karya, dan kabinet Juanda secara resmi berakhir yang sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal. Runtuhan demokrasi Juanda ini disebabkan oleh beberapa penyebab, yaitu sebagai berikut. 1. Banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik di dalam pemerintah. 2. Banyaknya peristiwa politik yang menyebabkan ketidakpastian dalam berjalannya pemerintahan. 3. Kegagalan mengalami pergolakan di daerah. 4. Krisis ekonomi dan keuangan. Wah, cukup panjang ya ini penjelasan 7 kabinet ini ternyata. Mulai dari kabinet Nasir sampai dengan kabinet terakhir, kabinet Juanda. Oke. Jadi ternyata pada masa demokrasi liberal itu kehidupan politik di Indonesia cuma sampai di situ aja ya. Iya. Tapi dengar-dengar katanya anggota konstituante yang dibentuk dari hasil pemilu 1955 gagal dalam menyusun undang-undang ya. Terus itu kenapa bisa kayak gitu ya kira-kira? Iya, karena pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang digelorkan pada 17 Agustus 1945, di esoknya tanggal 18 Agustus 1945 diadakanlah rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia. Selain itu, rapat ini juga mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar, di mana Presiden Soekarno menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi sementara dan menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat harus membentuk konstitusi baru yang lebih lengkap dan sempurna. UUD 1945 ini berlaku sampai Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk di 27 Desember 1949 yang sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di KMB di Den Haag. Konstitusi yang saat itu berlaku adalah konstitusi RIS yang mengamanatkan sebuah republik federal bersistem parlementer. Namun di tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan, dan sejak Agustus 1950 itu konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD
UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara. Dan karena hal tersebut, jadi dibentuklah Konstituante Republik Indonesia yang merupakan Dewan Perwakilan yang bertugas membentuk konstitusi baru menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada 10 Novembernya, di tahun 1956, Presiden Soekarno melantik sebanyak 514 anggota konstituante yang mewakili beberapa partai politik, golongan, dan aliran. Selain ketiga unsur tersebut juga, konstituante ini terdiri atas perwakilan dari golongan minoritas yang mewakili setiap etnik di Indonesia. Kelompok minoritas ini sudah ditetapkan, yaitu jumlah kursinya golongan Tionghoa mendapatkan 18 kursi, golongan Eropa mendapat 12 kursi, dan golongan Arab mendapat 6 kursi. Tugas utamanya sendiri adalah untuk merumuskan undang-undang dasar baru. Akan tetapi, sayangnya konstituante belum bisa berhasil membentuk undang-undang dasar baru. Nah, oke. Selain itu pula, ada beberapa faktor dari kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang. Yang pertama itu karena adanya perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Yang kedua, adanya perselisihan antar partai. Yang dimana ketiga itu yaitu faktor yang disebutkan dipengaruhi oleh perbedaan ideologi dalam menyusun undang-undang. Dalam sidang itu juga akhirnya muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Nah, kebetulan 3 usulannya tersebut yang berisikan dasar negara Pancasila diusung oleh PRI, PKRI, Permai, Perkindo, dan juga Bapeki. Yang kedua, dasar negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSIL. Yang ketiga, dasar negara sosial ekonomi diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Ketiga usulan dasar negara tersebut mengerucut menjadi 2 usulan, yaitu dasar Pancasila dan dasar Islam. Adapun dasar sosial ekonomi tidak mendapat dukungan yang mencukupi. Dalam permasalahan tersebut, kelompok Islam mengusulkan kepada kelompok Pancasila agar mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam Pancasila, yaitu isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai membuka Undang-Undang Dasar yang baru. Usulan tersebut ditolak oleh kelompok Pancasila. Kondisi tersebut mempertegang hubungan antara kedua kelompok ini. Oleh karena itu, hingga 1958, Dewan Konstituante belum berhasil menyelesaikan tugasnya. Kegagalan konstituante dalam menyusun konstitusi yang baru mendorong Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan konstituante harus menerima Undang-Undang 1945 tanpa adanya perubahan. Menanggapi usulan Presiden, anggota konstituante mengadakan pemungutan suara pada tanggal 30 Mei 1999. Akan tetapi, hasil pemungutan suara tidak mencapai quorum, yaitu 2/3 dari jumlah suara anggota yang masuk 3 kali diadakannya pemungutan suara, dan 3 kali pula pemungutan suara tidak mencapai quorum. Ketua sidang akhirnya memutuskan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi yang diusulkan oleh masa reses, yaitu masa tidak bersidang. Kondisi ini pula mendorong Abdul Haris Nasution selaku KSAD dari penguasa perang pusat, yaitu Perpu singkatannya, dengan persetujuan Perdana Menteri Juanda melarang sementara semua kegiatan politik yang menunda semua sidang konstituante pada akhirnya konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui